satu dosen tetap pada program studi Sarjana Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Saat ini saya akan mengulas terkait rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Keperawatan Dewasa, Sistem Endokrin, Imunologi, Pencernaan, Perkemihan, dan Reproduksi Pria. Pada mata kuliah ini terdapat 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa program studi Sarjana Keperawatan semester 4. Fokus mata ajar ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Pemberian asuhan keperawatan berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi bedah, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Metode pembelajaran yang dilakukan melalui lecture, self-direct learning, case method, small group discussion, team-based project, discovery learning, dan praktik di laboratorium. CPL yang dibebankan pada mata kuliah yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum, dan budaya dalam keperawatan, mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuan, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan, mampu memberikan asuhan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah, mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain melakukan simulasi asuhan keperawatan, pengelolaan asuhan keperawatan, serta pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah, melaksanakan fungsi advokasi sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa. Yang terakhir, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Sumber kajian berupa buku, modul, textbook, e-book, dan jurnal. Tim teaching pada mata kuliah ini terdiri dari 3 dosen untuk bobot penilaian yaitu 15% UTS, 20% UAS, 10% tugas dan kuis, 5% kehadiran, 30% hasil proyek atau team-based project, 20% aktivitas partisipatif atau case method. Demikian tadi penjelasan terkait RPS dari mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita melanjutkan mata kuliah keperawatan dewasa pada sistem endokrin, imunologi, perkemihan, pencernaan, dan reproduksi pria. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang anatomi, fisiologi, dan patofisiologi terkait dengan sistem endokrin, pada pagi hari ini nantinya kita akan membahas salah satu kasus pada sistem endokrin, yaitu diabetes mellitus. Ya. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pagi hari ini hadir semua ya, lengkap ya di kelas ini.
penyakit ya? Oke, glukosa darah ya. Glukosa darahnya meningkat. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini tujuannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi, farmakologi dan terapi diet pada kasus diabetes mellitus. Nah, seperti tadi yang Bu Esa tanyakan, tadi disampaikan dari mahasiswa bahwa diabetes mellitus itu ada hubungannya sama glukosa darah ya. Atau kadang orang awam ada yang mengatakan apa? Kencing manis itu ya. Nah, kenapa kok diabetes mellitus ini penting kita bahas gitu ya? Kenapa kira-kira? Jumlahnya banyak ya saat ini ya. Jadi prevalensi diabetes mellitus saat ini secara global diperkirakan mencapai 10,5% atau sekitar 536,6 juta pada 2021 ya. Kemudian angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 12,2% atau sekitar 783,2 juta orang pada tahun 2024 seperti itu. Kemudian untuk di Indonesia sendiri ya, prevalensi DM ini cukup tinggi berdasarkan data IDF pada tahun 2021 prevalensi DM sekitar 10,6% pada populasi usia produktif. Sementara menurut Riskesdas yang terakhir pada tahun 2023 jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 19,5 juta atau hampir 10,7% dari populasi penduduk di Indonesia. Kita bisa dibayangkan ya bahwasanya diabetes mellitus ini cukup besar kejadiannya. Nah, untuk definisi dari diabetes mellitus yaitu suatu penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia ya, atau tingginya glukosa darah tadi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin atau kerja insulin itu sendiri atau bahkan keduanya. Ini berdasarkan dari Perkemi tahun 2021. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa memang yang berhubungan dengan diabetes mellitus salah satunya adalah insulin. Nah, kenapa insulin di sini penting? Nah, insulin berfungsi untuk mengatur kadar glukosa darah, membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa untuk diubah menjadi energi. Insulin bekerja dengan memberikan sinyal pada sel-sel tubuh seperti otot, hati, dan lemak, kemudian mengambil glukosa dari dalam darah. Jadi glukosa inilah kemudian yang digunakan sebagai sumber energi dan disimpan sebagai glikogen ataupun trigliserida. Jadi insulin itu diproduksi di pankreas, tepatnya pada sel beta pankreas di Pulau Langerhans. Nah, jadi insulin itu bekerja seperti anak kunci, kayak membuka seperti itu ya. Anak kunci yang membuka pintu reseptor dan memasukkan glukosa. Jadi itu ada kerjasama ya antara insulin dengan glukosa. Memasukkan glukosa dari dalam pembuluh darah ke dalam otot, lemak atau ke dalam sel tubuh, ke dalam jaringan kita seperti itu. Di mana glukosa darah nantinya disebutkan tadi dipakai untuk membuat energi, untuk menciptakan energi. Kemudian di sini ada beberapa klasifikasi pada diabetes mellitus. Nanti ini ada beberapa patofisiologi yang membedakan nanti antara diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, gestasional ataupun diabetes mellitus yang tipe lain seperti itu ya. Nah, yang pertama untuk diabetes mellitus tipe 1 ya. Untuk diabetes mellitus tipe 1 ini biasanya penderitanya adalah anak-anak dan remaja. Kemudian penyebabnya atau etiologinya bisa karena autoimun ataupun idiopati ya. Idiopati ini yang masih belum diketahui secara jelas gitu ya, atau secara pasti penyebabnya itu apa. Ini yang DM tipe 1. Nah, pada DM tipe 1 ini terjadi kerusakan sebagian besar atau seluruh sel beta pankreas, sehingga insulin yang dihasilkan dalam
jumlah sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, seperti itu ya. Jadi kalau dilihat di sini ini ya, nah di sini ini tidak ada insulinnya. Kemudian glukosa ini tidak ada yang membawa ke dalam sel tubuh atau jaringan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga glukosanya ini berada di saluran pembuluh darah, mengakibatkan hiperglikemia. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang BMI kedua, ini yang paling banyak terjadi ya. Ini lebih dari 90% kejadiannya. Kemudian kalau dulu mungkin memang DM ini banyak dialami oleh lansia ataupun pada usia di atas 40 tahun ya. Tapi saat ini ya kasus DM ini semakin banyak ya. Tidak hanya pada dewasa atau lansia, tapi pada usia anak-anak juga dia mengalami DM yang mana diakibatkan karena gaya hidup atau lifestyle ya. Kalau yang tadi yang pertama DM tipe 1 itu memang karena apa? Ada kerusakan ya, ada tidak bisa memproduksi insulin, tapi di sini itu lebih kepada ada faktor eksternalnya, tadi ada gaya hidup yang lebih menunjang untuk terjadinya insulin ini tidak bisa bekerja secara optimal atau biasa disebut dengan adanya ini resistensi insulin. Jadi insulin itu bisa diproduksi baik sedikit ataupun banyak, tapi dia tidak bisa mengikat atau mengantarkan glukosa tadi, tidak bisa diantarkan ke dalam jaringan. Jadi ini insulin ada, tapi gangguan pada reseptornya ya, tidak bisa mengantarkan ke dalam jaringan atau sel tubuh kita. Bisa dipahami sampai sini ya? Ya. Oke, jadi ini gambarannya tadi untuk yang normal tadi ya. Jadi sel pankreas kita yang sehat, ini sel pankreas kita yang sehat. Kemudian di sini ini ada produksi insulin, ada reseptor insulin. Ini kalau sehat mereka akan bekerja sama ya, membawa glukosa masuk ke dalam sel tubuh seperti itu tadi. Kalau yang tadi kita bahas tentang diabetes mellitus yang tipe 1 tadi, nah ini dia tidak bisa memproduksi, hanya sebagian kecil saja atau bahkan tidak ada insulin sama sekali ya. Kalau yang diabetes tipe 2 tadi, ini dia bisa memproduksi tetapi ada gangguan untuk reseptor insulinnya ya, sehingga kerjanya tidak bisa optimal mengantarkan glukosa ke dalam sel tubuh. Nah, untuk tipe yang ketiga yaitu ada diabetes gestasional ya. Di sini adalah gangguan metabolisme glukosa yang baru terjadi pada masa kehamilan. Kemudian mereka itu nanti akan normal lagi glukosa darahnya setelah melahirkan si bayi ya. Kemudian yang biasa terjadi itu bayinya yang terlahir dalam berat badan yang tinggi, biasanya lebih dari 4 kg, sehingga perlu diwaspadai untuk ibu-ibu hamil yang mengalami diabetes gestasional. Kemudian yang terakhir ini ada diabetes tipe lain, ini bisa berasal dari sindroma diabetes monogenik. Kemudian ada penyakit eksokrin pankreas berupa fibrosis kistik ataupun pankreatitis, atau disebabkan oleh zat kimia ya, misalnya penggunaan glukokortikosteroid atau kortikosteroid itu bisa memacu untuk timbulnya peningkatan glukosa darah. Nah, ada yang tahu di sini tanda dan gejalanya kalau seorang pasien itu mengalami diabetes mellitus? Ada yang menemui atau anggota keluarganya? Apa Mbak Firda? Apa gejalanya? Haus, sering merasa haus ya. Oke ya. Apa suka sering buang air kencing. Oke ya. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya gejala utama dari diabetes mellitus itu ada 3P ya. 3P. Yang pertama yaitu poliuri atau sering buang air kecil, benar ya
gejala tambahan ini bisa terjadi ataupun tidak ya. Yang pertama yaitu penurunan berat badan secara tiba-tiba, kemudian mudah lelah ya, penglihatannya kabur, terjadinya impotensi, luka yang susah sembuh, kemudian kesemutan, baan di tangan dan kaki. Ini bisa terjadi ataupun tidak ya. Jadi masing-masing individu biasanya memang gejalanya itu berbeda-beda. Kemudian ini ada faktor resiko ya. Jadi faktor resiko seseorang mengalami diabetes mellitus itu yang pertama ada yang faktor resiko yang bisa dirubah, yang kedua ada yang tidak bisa dirubah ya. Untuk yang bisa dirubah ini contohnya obesitas. Jadi misalnya ada yang obesitas masih bisa diupayakan menurunkan berat badan, konsumsi makanan yang sehat, memperbaiki gaya hidup, dan seperti itu bisa dirubah. Kurang bergerak atau beraktivitas, sukanya nonton game aja lah, hati-hati ya. Kemudian kadar kolesterol ini. Nah sekarang kan banyak ya makanan yang dijual itu sangat beraneka ragam ya. Banyak juga yang terbuat dari tepung-tepungan, nah itu sebenarnya tidak baik gitu ya. Begitu juga untuk minuman-minuman ini asupan glukosa yang terlalu berlebihan, misalnya ada minuman kemasan ataupun sekarang minuman yang banyak ya, kopi ditambah primer dan lain sebagainya, itu kan glukosanya akan berlipat ganda ya. Kemudian yang terakhir itu tekanan darah, ini mengakibatkan resistensi insulin atau kerusakan pembuluh darah ke pankreas. Kemudian yang tidak dapat dirubah yaitu riwayat dari anggota keluarga dengan diabetes mellitus gitu ya. Misalnya ada anggota saya, bu, bapak atau ibu saya, atau bahkan kakek nenek saya itu menderita DM. Kemudian apa yang harus saya lakukan kayak gitu ya? Berarti harus ada ancang-ancang atau warning. Saya berarti harus melaksanakan lifestyle atau gaya hidup yang sehat karena sudah ada keturunan yang DM seperti itu ya. Tuh. Kemudian untuk usia lah, kalau dulu memang sebagian besar itu banyak setelah usia 40 tahun. Kalau sekarang sudah semakin turun ya, semakin usia dewasa, usia produktif atau bahkan anak-anak juga sekarang banyak dia yang mengalami DM karena gaya hidup yang tidak tepat, tidak sehat gitu ya. Kemudian jenis kelamin ini memang lebih banyak terjadi pada wanita ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi DM atau manajemen DM itu seperti apa gitu ya? Jadi yang pertama itu edukasi, kemudian terapi gizi medis, latihan jasmani, konsumsi obat-obatan anti diabetes, periksa kadar gula darah secara teratur, perhatikan kaki, kemudian memeriksa kesehatan mata secara teratur. Nah ini sejalan dengan beberapa studi literatur atau penelitian. Kebetulan Bu Elisa juga sempat meneliti terkait ini diabetes self management education ini ya, atau disingkat DSME ya. Nah di dalam DSME ini klien DM itu akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola diri mereka secara mandiri. Jadi mereka harus bisa mengelola diri mereka secara mandiri. Kegiatannya meliputi pengetahuan dasar tentang DM, kemudian pengobatan, monitoring glukosa darah, nutrisi atau diet, olahraga dan aktivitas, kemudian manajemen stres, perawatan kaki, dan sistem pelayanan kesehatan. Nah, kemudian yang pertama tadi edukasi ya. Jika nantinya kalian menjadi seorang perawat ataupun ini juga bisa diterapkan di tatanan keluarga kalian sendiri ya, jika ada yang mengalami atau menderita DM, lah edukasi ini penting. Jadi kita harus tahu DM itu apa, tanda dan gejalanya seperti apa gitu ya. Pencegahannya bagaimana biar tidak sampai jatuh pada komplikasi yang berat kan seperti itu ya. Buat jadwal pemeriksaan secara rutin, berkonsultasi dengan dokter. Nah, kemudian yang kedua tadi ada terapi gizi atau mengatur nutrisi ya. Jadi ini juga sangat penting pada pasien diabetes mellitus. Yang harus diingat pada pasien DM ini ada 3J ya. Ada tepat jadwal, jenis dan jumlah. Untuk yang tepat jadwal, contohnya ya. Jadi sebenarnya pasien DM boleh makan 3 kali sehari boleh, cuma nanti porsinya tetap ditata. Kemudian makanannya juga harus dipilih gitu ya. Jadi sarapan, makan siang, makan malam, kemudian tetap ada cemilan, tidak apa-apa 2-3 kali sehari dengan jarak makanan utama dan cemilan
ya, biasanya kan ada masakan itu dikasih gula dan garam sedikit itu oke lah, tidak masalah. Tapi untuk gula yang terlalu besar itu tidak diperkenankan ya. Kemudian selain buah yang diawetkan dengan gula ini tidak boleh. Minuman kemasan juga, jajanan manis juga tidak boleh. Terus makannya apa Bu gitu ya? Makanya harus benar-benar yang sehat ya. Lah, misalnya terpaksa harus memilih produk kemasan, itu harapannya bisa memilih produk kemasan yang dengan label bebas gula ya, atau rendah gula. Nah, untuk tepat jumlah, jadi yang terakhir itu harus jumlahnya harus sesuai ya. Nah, ini kebetulan ada konversi yang mudah dipahami untuk masyarakat ya. Implementasinya gampang. Contohnya dalam penerapan untuk porsi karbohidrat dalam satu kali makan. Contohnya untuk satu kepala tangan ini berarti bisa diberikan satu buah nasi seperti itu ya. Untuk dua telapak tangan ini bisa dua roti tawar ataupun dua kentang dalam satu kali porsi makan untuk kebutuhan yang karbohidrat ya. Atau biasanya untuk pemilihan karbohidrat di sini bisa digunakan dengan penggunaan pemilihan karbohidrat yang memiliki serat tinggi atau kadar glikemisnya yang rendah. Contohnya apa? Contohnya adalah nasi merah, kemudian nasi jagung itu juga bisa ya. Kemudian untuk lauk ya, proporsi untuk lauknya misalnya ukurannya harusnya satu telapak tangan ini bisa dikonversikan dengan satu iris daging ayam, ikan, satu potong daging ayam, satu iris daging sapi ataupun satu ekor ikan. Nah, ini untuk lauk yang nabati ya bisa boleh tempe 2 potong boleh dalam satu kali makannya, tahu 2 potong boleh. Jadi bervariatif nanti piring satu piringnya gitu ya. Tidak hanya nasi yang besar, nasi tok, yang lain lauknya cuma satu ya, kasihan juga ya. Meskipun ini Bu irit gitu ya, atau nah itu kan nanti bisa diperhatikan lagi. Kemudian yang terakhir ya sayur ya, sayurnya ini 2 sendok makan. Kemudian buah ya, buah ini bisa boleh satu buah jeruk, apel, pisang, satu iris paya ataupun melon. Tapi yang menjadi catatan untuk buah yaitu pada buah-buah tertentu itu kalau terlalu matang sekali itu juga tidak boleh. Contohnya misalnya ada pisang ya, nanti pisang sudah keluar bintik hitamnya gitu, dan dia akan cenderung lebih manis kan yang lebih matang biasanya. Lah itu sebaiknya dihindari. Nah, jadi isi piringnya kurang lebihnya nanti seperti ini, bervariasi mulai dari nasi, lauk nabati, hewani, sayur dan ditambah dengan buah tadi. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah latihan jasmani. Jadi rencanakan untuk bergerak aktif selama 30 menit. Memilih kegiatan yang diminati dan sesuai kemampuan. Bila perlu konsultasikan dengan dokter mengenai pemilihan jenis olahraganya. Ibaratnya tetap harus berolahraga, baik jalan santai gitu ya. Pokoknya tetap harus ini latihan jasmani atau olahraga. Yang berikutnya terkait konsumsi obat anti diabetes. Jadi selain tadi diet, kemudian aktivitas, kita juga harus patuh minum obat. Pasien DM harus patuh minum obat. Jangan mengubah dosis tanpa sepengetahuan dokter. Kemudian bila menggunakan insulin, patuhi jadwal penggunaan dosis agar jadwal makan tidak terjadi hipoglikemi. Mungkin ada yang tahu jenis-jenis dari obat untuk pasien diabetes mellitus? Insulin, oke ya, tadi sudah kita bahas. Ada obat oral juga ya. Jadi jenis obat dan cara kerjanya ini ada beberapa ya. Ada obat oral, ada obat injeksi atau insulin. Jenis obatnya contohnya ada sulfonylurea, ada quinine, kemudian ini meningkatkan sekresi insulin. Kemudian ada metformin, menekan produksi glukosa dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Kemudian ada penghambat glukosidase, alfa dan thiazolidinedion, dan yang terakhir ada insulin. Ini memasukkan glukosa ke dalam otot, hati dan rumah. Ya. Jadi penggunaan obat dari diabetes mellitus ini nanti tergantung dengan kondisi pasien juga ya. Biasanya akan diperiksa terkait kadar HbA1c untuk menentukan pengobatan dari pasien, apakah dia dapat pengobatan oral yang tunggal atau yang dua ataupun
bahkan dia perlu mendapatkan insulin seperti itu. Jadi tindakan farmakologi ini tidak bisa dilakukan sendiri dalam manajemen pasien DM, tetap harus diikuti yang tadi, ada aktivitas jasmani dan diet seperti itu ya. Nah itu jenis-jenis dari insulin, misalnya ada yang rapid acting ya, rapid acting contohnya Apidra dan Aspart, injeksi 10-15 menit sebelum makan. Kemudian short acting ada contohnya Novolin, injeksi 20-30 menit. Intermediate ada NPH dan DT. Kemudian yang long acting ada Lantus dan Levomir, ini mampu bekerja hingga full seharian. Kemudian yang mix, ini ada Humulin dan Novolog, ini merupakan kombinasi insulin short dan intermediate. Nah ini algoritma pengobatan tadi, jadi nanti biasanya pasien akan diperiksa lebih lanjut, tidak hanya dari glukosa darahnya saja biasa, tapi pemeriksaan tambahan terkait HbA1c. Nanti akan ditentukan tadi mendapatkan yang monoterapi, kombinasi tiga obat atau yang insulin ya. Jadi penegakan diabetes mellitus itu selain dari pemeriksaan kadar HbA1c dan glukosa darah, juga dengan melihat dari tadi gejala yang timbul, utamanya gejala utama yang ada 3P tadi ya. Jadi apakah pasiennya secara gejala klinisnya juga ada atau tidak. Jadi di sini disebutkan kalau normal itu kadar HbA1c-nya kurang dari 5,7 ya. GDP atau gula darah puasa kurang dari 100, glukosa darah 2 jam PP kurang dari 140 dan DDS sewaktunya kurang dari 200 ya. Kalau prediabetes HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4, GDP-nya 100 sampai 125, gula darah 2 jam PP 140 sampai 179. Sementara dia dikatakan memang sudah menderita diabetes, ini kalau HbA1c-nya lebih dari 6,5, glukosa darahnya lebih dari 126, glukosa darah 2 jam PP-nya lebih dari 180 dan glukosa darah sewaktunya lebih dari 200 ya. Yang merah ini ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi penting bagi seorang penderita DM itu memeriksa kadar glukosa secara teratur, membuat pencatatan yang rapi. Jadi tanggal periksanya kapan, kemudian kadar gula darah saat itu, obat yang diminum, kondisi tubuh klien ketika melakukan pemeriksaan. Kemudian juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan HbA1c setiap 3 bulan. Jadi apa itu HbA1c ini ya? HbA1c itu merupakan salah satu pemeriksaan darah yang memberikan gambaran rata-rata gula darah selama periode 6 sampai 12 minggu. Kadar HbA1c di sini mencerminkan rata-rata kadar glukosa darah dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan sebelum pemeriksaan. Jadi kalau kadar glukosa darahnya atau HbA1c-nya tinggi, biasanya pasti kadar glukosa darahnya juga tinggi. Nanti untuk terkait dengan persiapan pemeriksaan penunjang pada pasien DM apa saja, nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Jadi kita lanjut tadi yang harus diperhatikan dalam manajemen DM, yaitu memperhatikan kaki ya. Tadi disebutkan gejala bahwa bisa jadi pada pasien DM itu kakinya apa? Kebas atau tidak bisa merasakan gitu ya. Jadi periksa kaki Anda setiap hari, jagalah kaki selalu bersih, kering dan lembut, selalu memakai alas kaki, gunakan kaos kaki dan alas kaki yang nyaman. Kemudian memotong kuku jari sejajar dengan ujung jari, mengoleskan krim pelembab ke bagian kulit yang kering. Kemudian juga tadi disebutkan gejalanya ada yang matanya kabur ya, matanya kabur. Amati adakah gangguan pada mata, lakukan pemeriksaan rutin atau bila ada keluhan tiba-tiba di luar jadwal pemeriksaan Anda. Nah, apa Bu bahayanya kalau pada pasien DM itu tadi tidak mau diet, tidak mau olahraga gitu ya, sehingga glukosa darahnya dia tidak stabil gitu ya. Itu tidak akan menutup kemungkinan terjadinya komplikasi pada DM, komplikasi kronis. Contohnya ini ada penyakit kardiovaskuler, retinopati diabetik atau gangguan pada mata, bahkan sampai bisa betul kita tidak bisa melihat ya, atau neuropati diabetik tadi, gangguan saraf yang menyebabkan luka itu susah sembuh. Makanya tadi perlu diperhatikan kakinya, karena kalau sudah terjadi
Jadi ketika gula darah kita rendah, ya akan mengalami hipoglikemia ya. Ini kadar glukosa darahnya kurang dari 60. Penyebabnya apa? Bisa karena lupa tidak makan atau tidak sempat makan atau tidak mau makan, minum obatnya tidak sesuai, kegiatan atau olahraganya yang berlebihan. Jadi tidak perlu juga. Jadi tetap dikontrol untuk aktivitas olahraganya. Apa yang kita lakukan ketika kita menjumpai pasien DBM itu glukosa darahnya rendah kan gitu. Ini bisa dilakukan pertolongan pertama, misalnya kita berikan minuman yang manis ya, makan makanan tadi yang mengandung karbohidrat, mungkin roti seperti itu. Yang berikutnya yaitu segera mencari pertolongan ke dokter. Begitu juga kalau seorang pasien mengalami hiperglikemia, ya kita harus segera mencari pertolongan dokter. Ini beberapa referensi yang digunakan. Nah, ada kegiatan beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah Bu Elisa lakukan pada kasus diabetes mellitus. Ini contohnya pada masa zaman COVID. Ini terkait dengan pengetahuan dan perilaku pencegahan COVID pada penderita diabetes mellitus. Saat itu masih sedang booming ya. Kemudian kejadiannya kenapa ini saya singgung dengan DM, karena saat itu prognosis pasien DM dengan COVID itu buruk sekali gitu ya. Nah, dari penelitian tadi saya berhasil membuat sebuah buku referensi ini dengan judul Implementasi Kasus Medical Bedah Berdasar Evidence Based Practice. Kemudian ini ada penelitian lain terkait body dan body image pada pasien DM. Kemudian ini terkait spiritual dan self care pada pasien DM. Mungkin bisa nanti menjadi inspirasi buat adik-adik semua juga ketika mau melakukan penelitian ya. Nah, ini ada juga book chapter ini terkait DSM tadi, Diabetes Self Management Education. Kemudian ada beberapa pengajian masyarakat juga terkait dengan DSME, dan yang terakhir edukasi dan konseling tentang diet pada pasien DM untuk memperbaiki kontrol metabolik. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kita nama. Ya. Oke, ya apakah diabetes mellitus itu dapat disembuhkan ya? Kita ketahui bahwasanya diabetes mellitus ini tidak dapat disembuhkan, tapi dapat dikontrol, begitu ya. Cara mengontrolnya bagaimana ya? Mengontrolnya sesuai dengan yang kita bahas tadi ya. Jadi tidak hanya dengan diberikan obat saja, tapi pada pasien DM itu juga harus tadi apa? Latihan jasmani ya, olahraganya tetap harus ada. Meskipun itu hanya apa namanya? Jalan kaki saja. Oke, betul. Berikutnya diet. Sudah paham ya? Yang berikutnya yaitu harus diet. Dietnya tadi apa? 3J ya. Tempat jumlah, jenis dan jadwalnya harus sesuai. Itu yang harus diperhatikan. Jadi untuk pengobatan, diet dan kesehatan jasmani itu tidak boleh ditinggalkan oleh pasien DM. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, baik. Ini untuk perkuliahan hari ini. Di akhir ini nanti mahasiswa silakan mengerjakan kuis. Untuk linknya saya kirimkan ke PIJMK, nanti bisa dikerjakan maksimal 10 menit ya. Kemudian bisa dikerjakan setelah perkuliahan ini dan saya tunggu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini.